Hi, it's me again, I'm back. Tuh, tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apa alasannya? Menurut saya pribadi, acara kemarin kurang efektif dikarenakan tempatnya yang panas sehingga membuat siswa dan siswi kurang nyaman. Kalau menurut kakaknya? Kurang menarik juga karena di samping suaranya kurang keras, siswa-siswi tidak dapat mendengar apa visi misi yang telah dikatakan oleh kandidat ketua OSIS. 2. Apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Bagi saya yang berkesan saat penyampaian visi misi karena setiap kandidat pasti memiliki visi misi untuk memajukan nama baik sekolah. Kalau menurut kakaknya? Dalam sesi pertanyaan, karena dari pertanyaan siswa-siswi kelas 10 banyak sekali yang menarik karena telah membuat kandidat ketua OSIS berpikir keras. Menurut kakak, siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut dan mengapa itu disukai? Visi misi yang paling saya sukai secara pribadi yaitu visi misi yang dari kandidat nomor 3 karena dia memiliki visi misi untuk menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Jombang ini menjadi siswa-siswi mandiri dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Kalau menurut kakaknya? Visi misi dari kandidat nomor 1 yaitu kedisiplinan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Jombang. 4. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Saya pribadi memilih calon ketua OSIS ini dipandang dari sikapnya gimana ya, kayak contohnya dia, kebaikan dia gimana yang bisa dicontoh oleh siswa-siswi SMK Negeri 1. Kalau kakaknya? Selain dalam organisasi membutuhkan pemimpin yang baik dan menarik untuk semua siswa-siswi serta organisasi yang ada, maka kita harus memilih kandidat yang dapat memberikan hal yang baik untuk sekolah serta siswa-siswi yang ada. 5. Jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Pendapat dari setiap orang kan pasti beda ya. Jadi ya dihargai saja dan diambil baiknya, diambil kesepakatan bersama baiknya gimana. Kalau kakaknya? Sama seperti tadi, kita hargai karena pendapat setiap orang adalah berbeda dan kita akan adakan mufakat atau musyawarah bersama untuk memilih tujuan yang ada. Terima kasih. Menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Kalau menurut saya menarik juga karena kita juga bisa mengenali calon-calon ketua OSIS dan kita juga tahu apa visi misi mereka. Seru banget sih. Kalau menurut kakak? Kalau menurut saya tidak seru ya, sama tidak kurang efektif. Kenapa? Karena suasananya itu gerah, panas gitu. Jadi saya nggak fokus sama kampanye OSIS. Baik. Pertanyaan kedua, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Kalau yang paling berkesan sih dari visi misi OSIS-nya juga ya, ada yang menarik, ada yang mungkin kurang memuaskan gitu menurut saya. Kalau menurut saya tidak ada yang menarik ya, karena ya itu tadi, karena saya gerah, saya tidak fokus kampanyenya. Pertanyaan ketiga, menurut kakak siapakah yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut mengapa itu disukai? Kalau menurut saya dari calon ketua OSIS nomor 3 ya, itu kan dia menjelaskan tentang kewirausahaan juga. Kan kita juga anak SMK, kita dituntut untuk berwirausaha juga. Saya menarik sama itu. Menurut saya bagusnya itu yang nomor 2. Kenapa? Karena dia itu mengadakan kegiatan untuk siswa-siswa di SMK ini. Karena jika sudah diadakan itu, maka siswa-siswanya akan semakin berkembang dan rajin.
Baik. Pertanyaan keempat, apakah landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Kalau untuk ketua OSIS itu dipilih karena visi misinya bagus dan muka-mukanya meyakinkan juga, dan ya pastinya kalau misalkan saya memilih, saya akan memilih yang terbaik untuk sekolah ini. Ya karena kan menurut saya memilih yang terbaik yang untuk bisa membuat sekolah ini berkembang dan menjadi jauh lebih baik. Pertanyaan kelima, jika dalam suatu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Bagaimana menyelesaikannya? Kalau menurut saya pendapat kan pasti beda-beda setiap orang. Kita juga nggak bisa memaksakan apa yang kita pilih untuk mereka pilih juga. Dan untuk solusinya mending lapang dada saja gitu, biar tidak terjadi perselisihan yang lebih lanjut. Menurut saya semua orang itu berhak berpendapat. Contoh, si Bemi memilih nomor 3, saya memilih nomor 2. Itu sudah wajar. Dan kita itu harus mentoleransi pilihan masing-masing. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan mewawancarai kelas AKL 4. Pertanyaannya, menurut kakak, apa kampanye secara langsung Senin kemarin menarik dan efektif? Apakah alasannya? Menurut saya sih kurang efektif karena diorasikan saat selesai upacara, teman-teman yang lain kan sudah merasa capek dan kepanasan. Jadi ya kampanye kemarin tuh kurang efektif. Sama kak, kurang efektif karena ada beberapa tempat yang kayak sudah kepanasan, terus ada juga beberapa siswa yang meneduh juga kan. Nah, terus nanti takutnya yang meneduh itu tadi tidak terdengar dengan visi misi kandidat yang disampaikan. Kalau menurut kakak? Menurut saya juga sebenarnya sudah efektif ya kak, karena di pagi hari itu para siswa-siswinya itu belum ngantuk gitu. Tapi ya kurang efektifnya karena selesai upacara sudah panas-panas gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye tersebut? Menurut saya, hal yang paling berkesan dalam proses kampanye itu adalah pada saat sesi tanya jawab. Karena beberapa pertanyaan dari penyanyi itu membuat kandidat OSIS itu merasa tegang. Jadi itu yang paling berkesan. Menurut kakak? Sama kak, sesi tanya jawab. Di situ kan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penanya yang kayak pertanyaannya tuh lumayan hot gitu loh. Jadi si kandidat tersebut itu merasa kayak tertantang dengan pertanyaan tersebut. Jadi perlu kayak pemikiran yang lebih dalam lagi gitu untuk menjawabnya. Kalau menurut kakak? Aku beda nih. Menurut saya yang paling menarik adalah ketika calon-calon ketua OSIS itu memaparkan visi dan misinya. Karena dari kakak-kakak OSIS memaparkannya, kita bisa tahu nih apa yang akan kakak lakukan ketika sudah terpilih seperti itu. Seru banget ya jawabannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, siapa yang memiliki visi misi paling disukai? Apakah visi misi tersebut dan mengapa itu disukai? Menurut saya sih Kak Dwi Mei, karena pemaparan visi misinya mudah dipahami dan saat menjawab pertanyaan mampu menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami dan cukup dimengerti. Kakak? Sama kak, aku jawabannya seperti ini. Kayak pemaparannya Kak Dwi Mei dengan public speakingnya itu bagus banget, aku suka. Aku juga setuju nih kalau Kak Dwi Mei, tapi alasannya berbeda. Karena ketika kan aku salah satu penanya sama Kak Dwi Mei, itu aku sangat puas dengan jawabannya karena sangat berpikir kritis untuk kedepannya. Jadi memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya itu aku sangat suka. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Landasan saya sih membuat kami merasa percaya bahwa kakak-kakak tersebut itu mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut aku kan alasan aku memilih ketua OSIS itu kayak contohnya aku memilih Kak Dwi Mei karena visi misi itu tuh sangat kayak bisa gitu loh untuk kita laksanakan apa kayak Kak Dwi Mei laksanakan untuk warga Semakin ini. Kalau kakak? Ya karena visi misinya itu sangat sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi membuat pemilihnya itu merasa bahwa kandidat-kandidat ini terpercaya gitu. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam suatu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu dan bagaimana penjelasannya? Pendapat saya, jika ada perbedaan pilihan di kelas itu merupakan hal yang biasa. Cara penyelesaiannya adalah mengajak mereka berbicara dengan baik dan memberitahu bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda dan tidak boleh dipaksakan. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan perbedaan yang berbeda dengan orang lain
Orang lain tidak boleh memaksakan kita. Kalau kakak sama kak, kita itu sebagai manusia itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain gitu. Terus kalau ada pemilihan kayak berbeda pendapat, itu kita bisa musyawarahkan pendapat mana yang setidaknya lebih bagus untuk kita ajukan gitu. Saya juga setuju dengan kedua teman saya, yaitu kita tidak boleh memaksakan gitu loh. Jadi kan semua orang itu mempunyai hak suara demokrasinya masing-masing, seperti itu Kak. Oh, terima kasih, jelas banget ya dijawab pertanyaannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On them seas if it's breeze, red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Lees anyway, yeehaw. Nasi dibakar, bakar, nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.